Ya, kita sebetulnya mengenai ekonomi secara keseluruhan dan salah satunya adalah moneter. Ini sudah bisa diperkirakan sejak 2022. Dan saya pada saat itu sudah menulis bahwa tahun 2023 semester kedua atau kalau tidak melanjut ke 2024, ekonomi Indonesia akan menghadapi banyak masalah, khususnya karena suku bunga internasional itu akan dinaikkan. Karena untuk memberantas inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas. Jadi kebijakan moneter internasional akan menurunkan harga komoditas yang di Indonesia menjadi andalan ekspor Indonesia, apakah itu batu bara, nikel dan sebagainya itu, dan dia akan turun. Dan ternyata setelah tahun 2023 pertengahan itu turun terus, dari 2022 turun terus harga itu. Memang ekonomi kita 2023 pun sebetulnya sudah tertekan, penerimaan negara itu sudah tidak meningkat lagi gitu. Nah sekarang 4 bulan pertama penerimaan negara itu turun 8%. Di dalam APBN harusnya naik sekitar 8% juga lah, kurang lebih segitu. Nah sehingga ini penerimaan negara bisa turun secara keseluruhan dari yang dianggarkan itu bisa turun 20% shortfall. Nah ini dalam masalah, itu pertama, itu terkait dengan APBN. Oleh defisit pembayaran bunga tadi ya, Pak Narko mengatakan utang kita sudah sangat besar sekali dan sebagainya. Sekarang bayar bunga itu bunganya saja udah 500 triliun. Bayar bunga saja dari APBN. Iya, dan tahun depan mungkin bisa 600 triliun. Dan itu konsisten pasti dianggarkan di APBN itu dan ada uangnya mesti dibayarkan. Harus itu. Nah, itu bunga harus dibayarkan kalau bunga. Dan itu makanya masuk di APBN. Itu harus dibayarkan. Nah, masalah yang lainnya adalah bahwa utang dari pemerintah defisit ini juga tidak bisa menutupi untuk utang luar negeri. Utang luar negeri mereka tidak menambah lagi. Nah, ini yang membuat rupiah ini tertekan. Jadi banyak investor itu menjual atau divestasi dari surat berharga negara. Cadangan devisa dari Januari 4 bulan pertama sampai dengan April itu turun 10,2 miliar. Artinya apa? 10,2 miliar lari keluar, berarti dolar naik, rupiah turun. Tadi Pak Antoni, Ya. Kewajiban kita membayar bunga tiap tahun 500-an triliun. Ya. APBN kita berapa? APBN kita cuma 2.000-an, 3.000 kalau belanjanya, sekitar 3.000. Kalau 500 untuk Jadi itu udah 20%. Udah 20%. Iya. APBN. Kalau bayar utang. Pada bunga utang. Bukan induknya yang utang. Bukan induknya gitu. Jadi pada kuartal pertama Pak Narko, kuartal pertama, jadi Januari, Februari, Maret, itu rasio, tadi kita bicara rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara itu sudah 24%. Pada kuartal pertama, yang tadi 20% itu kalau APBN-nya tercapai penerimaannya. Karena tidak tercapai, ini bisa menjadi sekitar 24% pembayaran bunganya. Ini sangat besar sekali. Jadi ini yang membuat fiskal kita udah dari pembayaran bunga tinggi, lalu kemudian subsidi dan sebagainya akan meningkat, maka itulah pemerintah menaikkan harga-harga yang lain, yaitu UKT lah, supaya dia tidak tidak memberikan subsidi. Sebentar lagi Bentuknya memperberat hidup rakyat. Memperberat hidup rakyat, menambah penderitaan rakyat kan gitu. Jadi dengan demikian ya dolar, kalau ini kita tidak tahu. Dolar ini kurs rupiah ini hanya ditentukan dengan kemurahan hati investor asing.
Kalau dia tidak masuk, rupiah pasti jebol 17.000, 18.000. Kalau investor asing tidak masuk ke Indonesia. Karena ini udah sangat tergantung sekali gitu. Jadi ketergantungannya sudah sangat tinggi. Kalau dia tidak menambah utang atau bahkan dia keluar, maka kurs rupiah sudah akan semakin terperosok. Dan kita lihat APBN 2024 ini rupiah diperkirakan atau dianggarkan ya asumsinya adalah 15.000. Sekarang udah 16.300. Jadi udah sangat berat sekali. Karena Jokowi bilang waktu dia mau naik presiden, kita bikin rupiah 10.000 satu dolar. Itu salah satunya Pak Narko. Karena begini, sewaktu dia kampanye, itu harga rupiah, kurs rupiah itu waktu dia kampanye nggak sampai di bawah 10.000 waktu dia kampanye, 9.700-an. Waktu kampanye sekitar pada saat itu antara Februari sampai April, itu kan 2014, ya, itu nggak sampai di bawah 10.000. Nah sekarang sudah 9.700 kalau nggak salah, sekarang sudah 16.000. Apa yang dibilang bahwa ini keberhasilannya kan gitu? Kenapa ini mesti dipertahankan lagi? Bahkan katanya presiden yang akan datang akan meneruskan program ini. Ya apa? Meneruskan hancurnya kan gitu kan? Apa hancur? Iya. Jadi sangat atau jangan-jangan beliau sudah siap untuk diturunkan dengan kegagalan-kegagalannya, tetapi nggak ada yang mau menurunkan. Nah itu dia gitu. Jadi sekarang judulnya adalah dicari siapa yang mau menurunkan. Mau 17 Agustusan di sana ya. Harusnya didorong Pak. Karena di sana biar nggak ada air gitu. Nggak begini, itu Jokowi sudah mengatakan ini mereka tahu bahwa ini tidak mungkin. Dan dia sudah mengatakan sekarang hybrid. Apalagi ini ya. Ini pembodohan kepada publik. Nanti kita 17 Agustusan hybrid. Sebagian di Jakarta, sebagian ini kita dipimpin oleh ini bagaimana gitu oleh seseorang yang bicara aja nggak benar, hybrid lah untuk 17 Agustusan dan sebagainya gitu. Nah ini jadi ya memang kita menghadapi masalah besar gitu dengan pemimpin ini.